bersama saya Rizadi. Setelah di bulan Juni kemarin kita membahas tentang hoax seputar Capres dan Cawapres 2024. Kali ini di bulan Juli kita akan berbincang mengenai cakap bermedia digital melalui konten kreatif bersama salah satu seorang relawan Avindo yang juga seorang konten kreator dari Pulau Seram Maluku, Polisi RW Bapak Asep Soisa. Halo Pak Asep, apa kabar ini Pak Asep Soisa gitu ya? Susah banget ya penyebutannya. Semoga benar nanti ya Pak sampai akhir acara. Nah, Pak Asep ini kegiatannya sekarang apa nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih Mbak. Kami kegiatan sehari-hari merupakan sebagai seorang anggota Polri. Saat ini diberikan jabatan sebagai Kadif Kamtibmas Polres Seram bagian Barat, sekaligus menjadi salah satu polisi RW di Polres Seram bagian Barat di Desa Wegi. Sebagai penegak hukum, sebagai seorang Polri, gitu ya Pak. Kemudian juga seorang relawan Avindo dan juga konten kreator ya Bapak ini ya, dengan aktif di YouTube dan juga TikTok dengan banyak sekali pengikut. Bisa diceritakan nggak Pak tentang bagaimana sih bisa terjun di situ? Ya. Sebelum menjadi polisi RW dan Kadif Kamtibmas, saya adalah seorang Kadif Kamtibmas di salah satu desa namanya Waimital. Di desa Waimital tersebut, sebagai Kadif Kamtibmas, salah satu tugas kami adalah DDS, door to door system. Wow. Ya, menyampaikan himbauan atau yang diberikan oleh pimpinan kami terkait edukasi hukum, pendampingan bersama masyarakat, ada permasalahan-permasalahan yang harus segera kami selesaikan, ataupun yang sekarang lebih sering dikenal dengan restoratif justice di tingkat desa. Jadi banyak sekali tugas kami yang tadi adalah door to door system, masuk dari rumah warga ke yang warga yang lain. Nah, kami memiliki ada sekitar 3.000 KK. Jadi kalau target kami per hari adalah 5 sampai 10 KK, berarti butuh waktu hampir 4 tahun lebih untuk masuk menyelesaikan misi tersebut. Sedangkan edukasi terkait permasalahan yang sudah dititipkan oleh pimpinan kepada kami itu kadang-kadang harus segera disosialisasikan. Jadi mau nggak mau perkembangan zaman sudah baik, lewat media sosial akan lebih mudah. Jadi ketika kami menyampaikan sebuah permasalahan atau sebuah himbauan, kami sampaikan di media sosial, lalu teman-teman pemerhati keamanan atau remaja-remaja yang pernah melakukan pembinaan bersama dengan kami itu langsung melakukan share. Khusus di niat pertamanya tuh nggak sampai keluar. Niat pertama adalah edukasi tersebut di lingkungan desa saja. Nah, tetapi ternyata media sosial itu unik. Ketika yang kita sampaikan itu positif, maka di-share terus sampailah keluar. Jadi di luar ekspektasi kami bahwa kami akan memiliki followers 17.000. Jadi alhamdulillah dengan niatan itu yang pasti berikan kepada semua konten adalah konten-konten positif, menitik beratkan kepada edukasi, khususnya edukasi terkait hukum dan bijak dalam bermedia. Itu dimulai dari tahun berapa? Kami mendapat mandat sebagai Kadif Mas itu di 2016. Jadi sosmed itu juga dibangun saat itu? Atau? Oh enggak, itu di 2017 dan 2018 baru kami coba konsen ke sosmed. Nah, alasannya Pak Asep sendiri apa untuk turun serta dalam sosialisasi edukasi anti hoax dan lain
lain-lain ya, kayaknya banyak sekali konten di TikTok atau di YouTube-nya Pak Asep. Alasannya? Ya alasannya itu simpel ya Mbak ya. Kami sebagai anggota Polri, selain tugas dan tanggung jawab kami adalah mengedukasi masyarakat, ini merupakan sebuah tanggung jawab bersama. Jadi bijak bermedia sosial ataupun bijak dalam memberikan himbauan-himbauan. Jadi selain ini sebuah tanggung jawab kami sebagai anggota Polri, inilah cara kami memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya di Maluku. Kita tahu bersama bahwa Maluku pernah porak-poranda karena beredarnya informasi yang tidak jelas, lalu yang sampai menciptakan sebuah konflik sosial yang sangat menderita bagi masyarakat. Kalau diderita sangat luar biasa oleh masyarakat Maluku sendiri. Maka dari itu, hal yang harus kita lakukan dan menjadi sebuah pelajaran ke depannya adalah jangan sampai hal tersebut bisa terulang kembali. Karena namanya bencana pasti mengulang. Dan apabila bencana tersebut akan terulang kembali, setidaknya kita sudah bisa meminimalisir hal-hal tersebut dengan cara edukasi khusus terkait penyebaran berita bohong, hoax dan yang lainnya, maupun ujaran kebencian yang pada intinya hanya akan memecahkan persatuan dan merusak sendiri dalam dunia. Nah, untuk ini ya Pak, kan nama akunnya adalah nama Bapak sendiri. Nah, itu apakah memang inisiasi Bapak atau memang didukung atau memang ada tugas untuk itu? Oh, enggak juga ya. Jadi selama 8 tahun kami menggunakan nama itu Babin Asep gitu kan. Jadi biar lebih mudah saja gitu ketika orang bicara terkait Babin, berarti tugas dan tanggung jawab seorang Babin adalah edukasi masyarakat, terus memberikan solusi, ya, memberikan sebuah pendampingan. Jadi memang itu tugas pokok bagi Komnas. Nah, untuk Asep sendiri, ya karena nama saya Asep walaupun bapak saya orang Ambon, jadi kamilah yang mempersatukan Indonesia ya. Yeah. Jadi namanya Asep, tapi marga saya marga Ambon karena bapak saya orang Ambon, ibu saya orang Sumedang. Ya, Blasteran ya. Jadi antara Maluku dan agak sedikit barat sedikit, artinya baratnya itu Jawa Barat. Jadi akun Babin Asep ini apakah digunakan untuk bareng-bareng itu atau Bapak sendiri memang yang memproduksi konten, mengupload, mengedit kayak gitu? Ya karena niatannya tuh kan kami di sana masih sangat minim sumber daya, ya sumber daya manusia juga untuk editor ataupun ini belum ada gitu. Jadi otodidak kami belajar, lalu coba belajar edit juga. Coba awalnya cuman hanya merekam langsung meneruskan. Cuman ketika melihat oh kayaknya bagusnya dia seperti ini kan, belajar lagi menggunakan aplikasi yang banyak ya sekarang. Kita bisa belajar lewat YouTube, bisa belajar lewat konten-konten yang diberikan oleh konten kreator lainnya. Jadi sangat seperti internet, kalau memang kita menggunakannya secara positif pastinya akan berdampak positif juga. Begitupun sebaliknya. Makanya karena kita menggunakan hal tersebut, memanfaatkan hal tersebut, akhirnya saya sebagai seorang anggota Polri memiliki tugas dan tanggung jawab lebih untuk bisa memanfaatkan internet lebih besar di sisi positif. Kemudian dari atasan apakah ada komen atau bahkan malah mendukung dan ditambahin konten ini Pak? Kayak gitu gimana? Ya awalnya yang seperti saya sampaikan di awal bahwa awalnya hanya edukasi di warga binaan saja. Padahal ada salah satu konten terkait lalu lintas yaitu hoax terkait sendal jepit. Nah
itu pernah kami ditelepon oleh salah satu pimpinan yang ada di Korlantas Mabes Polri gitu, bahwa terima kasih sudah membantu terkait hoax yang beredar mengenai sendal jepit. Wah, ini mohon maaf Bapak dari mana? Kami dari Korlantas di Mabes Polri. Masya Allah, jadi kami yang dari daerah terpencil hanya menggunakan HP, editnya juga menggunakan HP, tidak bisa menyangka bahwa bisa mendapatkan sebuah apresiasi dari Korlantas Mabes Polri. Tapi alhamdulillah dari situ membuat semangat kami makin terpacu lagi, membuat konten-konten lain yang bisa membangun citra Polri khususnya, dan juga membangun kesadaran hukum bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi dari 2017 ya Pak membuat akun, kemudian bagaimana cara kan sampai segitu banyak ya Pak? Ya, jadi dari awalnya itu memang agak sedikit ya orang bilang merangkak ya Mbak ya. Nah, awalnya itu yang satu konten itu cuma ditonton oleh 50 viewers, tahan sampai 3 bulan gitu. Lalu kita coba lagi, buat lagi, itu sempat jenuh juga, sempat berubah platform. Yang tadinya di YouTube-nya nggak berkembang, kita coba di Instagram juga nggak berkembang. Akhirnya balik lagi ke YouTube, udah mau dapat monetisasi gitu kan, tapi akhirnya nggak dapat juga. Terus tiba-tiba sempat ada konsep yang benar-benar kebutuhan kami untuk memberikan edukasi. Ternyata konten yang kami tidak harapkan tidak dilakukan pengeditan dengan baik, tidak dilakukan pengeditan dengan berbagai aplikasi, malah dia FYP gitu. Kita coba masuk di TikTok, ternyata FYP. Jadi unik sekali yang namanya media sosial itu. Yang pasti yang harus kita lakukan hanyalah kalau memang ada niat untuk memberikan dampak buat lingkungan kita, buat saja. Masalah itu nanti dia jadi baik atau tidak, kita tidak tahu nih. Konten kita yang saat ini mungkin kecil, tapi ketika di suatu hari nanti malah konten tersebutlah yang bisa menaikkan kita punya follower atau lainnya, atau bahkan bisa menjadi inspirasi oleh konten-konten kreator lainnya untuk membuat versi mereka dan menjadi baik. Sekarang sudah berapa nih Pak di masing-masing platform? Oh, yang agak tinggi itu di TikTok. Di TikTok udah 42.800-an. Terus di YouTube udah 18.200-an. 18.800 kalau nggak salah. Semoga segera monetize ya Pak. Oh, amin. Nah, kemudian kenapa sih melalui media sosial? Apakah offline itu tidak berfungsi? Apakah juga melakukan offline tapi juga melakukan sosialisasi? Awalnya di media sosial itu karena kebutuhan tadi, ya kan, kita ingin menjangkau banyak orang dengan himbauan dan sosialisasi terkait perundang-undangan yang baru ataupun hal-hal yang perlu disosialisasikan. Tetapi waktu tidak memungkinkan. Akhirnya kita menggunakan media sosial. Ketika kami sudah banyak yang mengenal, ternyata offline-nya juga itu lebih banyak daripada jadi saya diundang oleh perkumpulan, misalnya oleh Angkatan Muda Gereja di desa ini atau di Kelasis ini, atau dari remaja masjid di desa yang ada di kecamatan yang harus ditempuh dengan jarak 150 kilo gitu. Telepon Pak Asep, boleh nggak bisa bantu kami memberikan edukasi terkait hoax dan literasi digital di kegiatan kami misalnya. Oh, tanggalnya, waktunya kalau tidak ada halangan pasti ketemu. Karena bukan hanya sebagai
tanggung jawab kami sebagai relawan Mafindo, tetapi tugas dan fungsi kami sebagai anggota Polri itu memang memberikan sebuah tanggung jawab untuk bisa memberikan dampak yang lebih besar. Jadi kalau tidak ada waktu yang bertabrakan dengan tugas utama kami sebagai Kanit Babin Kamtipas dan juga polisi RW, pastinya dimanapun kami diundang, insya Allah kami pasti akan hadir bersama untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi kalau jalan juga offline-nya. Offline-nya jalan. Tapi online-nya juga banyak gitu. Iya, begitu. Oke, terus ada nggak Pak pengalaman-pengalaman lucu atau pengalaman-pengalaman berharga gitu saat melakukan sosialisasi? Pengalaman lucu banyak ya. Jadi karakter setiap desa atau tempat-tempat yang kami datangi itu berbeda-beda. Ada yang karakter di perkotaan, ada yang ketika di Pak tolong datang di sini. Ternyata yang kami datangi itu tempatnya di pinggir pantai gitu. Ya, balai desanya di pinggir pantai, suaranya ini gemuruh. Baru yang kami bawa materinya dalam bentuk pemaparan, di situ nggak ada listrik misalnya gitu kan. Jadi benar-benar tantangan gitu. Yang pasti misi kami yang paling utama adalah menjelaskan terkait apa itu hoax, dampak yang pernah terjadi di lingkungan kami, hoax yang berada lokal di provinsi kami, dan juga ancaman-ancaman hukuman yang paling nyata agar minimal warga bisa mengenal, membedakan, dan menahan untuk tidak memberikan membagi hal-hal terkait hoax tersebut. Gitu. Jadi banyak ada yang listriknya pas datang di situ nggak nyala gitu kan, karena ada beberapa daerah di kabupaten kami itu memang dia bisanya nyala jam 7 gitu kan. Padahal pas kita udah datang jam 7 belum nyala, atau jam 8 baru nyala gitu. Jadi harus nyebrang pakai perahu itu, longboat itu 2 jam. Kita pernah sampai ke sana. Nah, terus yang unik juga pernah kami pergi ke ibu kota provinsi di Ambon. Terus menyempatkan untuk singgah di salah satu masjid untuk sholat. Ternyata banyak anak-anak SD di situ. Nah, setelah saya sholat, saya keluar, anak-anak nggak pulang. Terus mereka tanya, Pak Babin ya? Iya, Pak minta foto gitu. Wah, jadi hal yang nggak kami bayangkan ternyata edukasi niat kami untuk memberikan itu minimal adik-adik kita, generasi itu bukan hanya sebenarnya lingkungan juga. Kita sebenarnya yang dewasa punya kewajiban untuk memberikan konten-konten yang positif yang bisa mereka terima. Jadi bukan jangan main HP, jangan main TikTok atau apa gitu kan. Tetapi bukan itu yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan adalah konten-konten kreatif, konten-konten kreator yang memiliki visi ke depan agar bisa menjaga atau mengimbangi konten-konten negatif yang berada di media sosial tersebut. Nah, itu terbukti dengan beberapa anak-anak itu. Kaget juga saya, sekitar 20 lebih anak-anak pas saya setelah sholat asar. Wah, Pak, kapan lagi Pak bikin konten? Gitu. Iya, jadi agak sedikit senang juga. Ternyata bukan hanya orang dewasa yang kita terakhir, tapi konten-konten tersebut bisa juga dinikmati oleh anak-anak. Dan misi kita untuk menyampaikan itu berhasil. Baik sosialisasi dari offline atau sosialisasi melalui media sosial itu, apakah ada tim yang membantu atau Bapak single fighter? Kalau untuk media sosial tuh saya sendirian. Biasanya saya sendirian. Tapi kalau untuk yang media offline, biasanya saya mengajak rekan-rekan saya, ya saya membentuk sebuah komunitas namanya Doa Utama. Jadi Doa Utama adalah pendonor aktif untuk aksi kemanusiaan.
Itu saya bentuk di 2017 bersama teman-teman mahasiswa sekolah tinggi ilmu kesehatan Maluku Usada yang ada di dekat desa kami. Jadi ada sekitar 20 orang. Sekarang udah banyak yang lulus dan mencar-mencar, tapi masih ada juga yang di desa. Nah, mereka biasa menemani kami. Dek, sampai ada punya grup kan, saya mau ke Bualoi, ada yang mau ikut kah? Jam 8 perkiraan kita pulang jam 12 malam dari sana nih. Nanti ada respon, bang saya ikut bang. Nah, jadi ada yang ikut, oke. Teman-teman itulah yang biasa membantu. Jadi ada, kalau offline banyak. Tapi kalau untuk online, bantuan yang paling real adalah ketika setiap kegiatan atau konten yang kita buat, rekan-rekan di grup tersebut langsung share secara masif. Dari situlah kita coba mengeksplor. Jadi teman-teman, setiap kita kegiatan misalnya di desa ini, ada grupnya sendiri, desa ini ada grupnya sendiri, khusus untuk grup-grup terkait literasi digital. Kami buatkan grup-grupnya, lalu setiap ada konten, ada informasi baru terkait hoax yang beredar, langsung secara masif dikirimkan ke grup dan grup masing-masing juga menyebarkan di media mereka masing-masing. Berarti besok bisa nonton di Mavindo juga? Iya, pastinya. karena juga memproduksi konten-konten anti hoax. Oh iya, pastinya. Nah, tim yang membantu tadi mahasiswa ya, Pak, berarti aware-nya mahasiswa di sana udah tinggi gitu ya, Pak. Iya. Betapa parahnya dampak hoax sampai jam 12 malam aja dia yes, Pak. Iya. Gitu. Nah, untuk tips gitu, Bapak kan udah konten kreator, dia polri, dia relawan, bahkan udah membentuk komunitas sendiri gitu kan ya. Ada nggak sih Pak tips-tips untuk membuat konten kreatif atau sosialisasi yang udah kita terima gitu? Ya, tipsnya sebenarnya banyak ya. Kalau kita biasa buka TikTok, ya kan, atau kita buka YouTube, bisa kita ketik aja tuh keywordnya kan, tips untuk meningkatkan rating atau apa jumlah viewers atau jumlah followers. Kita bisa cari sendiri, tapi secara pribadi ada beberapa yang saya ajak juga buat teman-teman kreator yang ada di sana untuk melihat video-video yang saya naikkan di misalnya di TikTok saya. Ada satu konten yang sama, saya posting 2 kali dengan beda durasi dan beda jam posting, lalu tapi menghasilkan 2 dampak yang berbeda. Yang satu hanya ditonton 4 ribuan orang viewers hanya dalam 2 minggu, yang satu bisa sampai 6,5 juta gitu dalam waktu yang sama. Makanya kami pun masih belajar juga gitu. Tapi kita coba-coba hal-hal unik, misalnya jamnya. Kita di Indonesia Timur tuh setiap memposting jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Ya kalau memang lewat dari itu biasanya dia nggak masuk di FYP. Jadi kayak gitu. Jadi pengalaman pribadi sendiri ya. Kami sering ketika datang offline bertemu dengan teman-teman kreator yang lain, biasanya saling berbagi tips. Intinya seperti itu. Keren banget ya Pak. Sudah sangat sibuk sekali tapi masih berkonten gitu dan tidak dibantu sama siapapun gitu. Nah, untuk closing nih Bapak, ada closing statement yang disampaikan? Sebagai seorang anggota Polri, sebagai relawan Mavindo, dan juga sebagai konten kreator, saya berharap bahwa tidak peduli itu siapa kita atau background kita, tanggung jawab kita adalah memberikan konten-konten yang positif sebanyak mungkin di dunia maya agar hal tersebut memberikan dampak yang positif juga bagi generasi muda khususnya, agar di kedepan hari bisa menjadikan media sosial sebagai sarana
pengembangan mental, pengembangan informasi yang baik untuk mendukung pembangunan Indonesia. Terkhusus untuk menghadapi pemilu di 2024 ini, kami sudah menyusun beberapa konten-konten khusus dalam rangka menyambut pemilu yang pastinya akan terjadi tsunami informasi, tsunami berita bohong, dan mari kita coba untuk mengurangi dampak tersebut agar tidak menjadi sebuah warisan buruk bagi negara kita di kemudian hari. Dan tanggung jawab itu bukan hanya untuk anggota Polri, bukan hanya untuk Mafindo, tapi kita semuanya sebagai warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama, menjaga media sosial atau ruang-ruang publik di media sosial aman dan nyaman untuk dinikmati bersama, tanpa hoax, tanpa berita bohong, tanpa ujaran kebencian. Terima kasih Bapak Asep telah berbincang dengan kami di podcast Anti Hoax Mafindo di bulan Juni. Terima kasih Bapak Asep atas bincang-bincangnya, dan demikianlah teman-teman podcast Anti Hoax Mafindo bulan Juni bersama saya Riza. Apabila ada salah kata saya mohon maaf dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.